Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang baik dan mulia. Engkau Allah yang ajaib dan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Bapa oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami, mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8, ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat perenungan kita pada hari ini, perwira ini benar-benar memahami arti otoritas yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak ada yang tidak bisa diperintahkannya. Analogi sederhana yang dia katakan adalah, dia hanya memiliki 100 bawahan dalam pasukannya dan ia bisa memerintah mereka melakukan apa saja yang ia mau. Ia tahu bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Tuhan adalah Sang Pencipta yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi, sehingga tidak ada yang tidak akan patuh kepadanya. Segala sesuatu akan melakukan perintah Tuhan tanpa berbantah. Jika seseorang bisa mengerti otoritas seperti perwira ini, maka dapat dipastikan ia akan mengerti kuasa Allah yang luar biasa yang akan berdampak besar bagi dirinya. Tak dapat dipungkiri bahwa inilah yang menjadi masalah kebanyakan orang percaya, yakni bahwa mereka tidak tahu kuasa Allah dengan benar, sehingga timbul banyak kekhawatiran, ketidakpercayaan, kebimbangan dan kegelisahan. Contoh, kesiapan dan kerelaan Abraham untuk naik ke Bukit Moria dan membawa Ishak, anak tunggalnya, untuk dikorbankan. Abraham tahu Tuhan begitu berkuasa, walaupun anak ini sudah dinanti begitu lama. Apa dasar Abraham tidak berbantah untuk melakukan semuanya itu? Ia tidak bernegosiasi seperti yang ia lakukan untuk Sodom dan Gomora. Sederhana, satu-satunya yang Alkitab katakan adalah dalam Ibrani pasal 11 ayat 19 bahwa ia berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham dan sang perwira mengerti kuasa Allah. Oleh sebab itu mereka bersikap tenang dan percaya. Allah pun melihat hal itu dan melakukan mujizat.
Apa sajakah ciri dari orang yang percaya akan kuasa Allah? Yang pertama, mereka tahu diri. Mereka selalu ingat bahwa tidak ada satupun yang ada pada mereka yang merupakan hasil dari usaha mereka sendiri secara murni. Ya, mereka tahu bahwa mereka adalah alat, sehingga mereka fokus akan siapa yang menggunakan mereka. Tentu mereka perlu menjadi alat dengan kualitas terbaik, tetapi meskipun memiliki kualitas terbaik, jika di tangan orang yang tak berkuasa dan tak profesional, maka orang itu tidak akan bisa berguna banyak. Jadi seorang anak manusia yang mengerti kuasa Allah akan menjadi pribadi yang rendah hati. Sang perwira adalah orang yang sangat tahu diri atas tradisi orang Yahudi yang tidak memungkinkan untuk Yesus masuk di rumahnya. Tetapi semua yang dimintakannya kepada Yesus adalah wujud kepercayaan dan pengenalannya akan Tuhan dan kuasanya. Perwira ini sungguh menginspirasi. Kiranya semakin banyak orang percaya yang percaya seperti cara perwira ini percaya. Yang kedua, mereka selalu merasa aman. Mereka tidak perlu cemas sebab mereka tahu tidak ada satupun yang tidak dalam jangkauan Allah. Jika sesuatu terjadi pada mereka, maka itu pasti ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga sama sekali tidak ada yang kebetulan. Jika mereka mengalami kemalangan dan kegagalan, maka mereka akan belajar dan menerima dan bersyukur. Jika mereka menang dan berhasil, maka mereka akan tetap tenang dan mengucap syukur memuliakan Tuhan, tidak berbangga atas diri mereka. Yang terakhir, ciri orang yang mengerti kuasa Allah, mereka tidak membantah. Sama seperti Abraham, bapa orang percaya, tidak ada perbantahan sama sekali. Tuhan tidak menghendaki umat yang suka berbantah. Justru mereka yang suka membantah akan dihancurkan. Jika kita tahu kuasa Tuhan yang luar biasa, mengapa kita perlu berbantah dengan Dia? Hanya terhadap orang-orang yang aneh dan tidak jelas, kita perlu berbantah. Terhadap Tuhan, kita tidak mungkin menang atau mungkin berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, mengajarkan kita satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan iman, yaitu pengakuan yang sejati terhadap kuasa dan otoritas Allah. Perwira di Kapernaum dan Abraham di Bukit Moria menjadi dua contoh luar biasa dari orang-orang yang mengenal dan percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, dan karena itu mereka hidup dalam ketenangan, ketaatan, dan keyakinan penuh tanpa perlu membantah atau ragu terhadap apapun yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak butuh melihat untuk percaya. Mereka percaya karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dari mereka kita belajar bahwa pengertian akan kuasa Allah melahirkan karakter yang rendah hati yang merasa aman, dan hidup yang taat sepenuhnya. Inilah yang seharusnya menjadi identitas orang percaya sejati. Hidup bukan berdasarkan perasaan dan penglihatan semata, tetapi berdasarkan iman akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk hidup kita, masalah kita, masa depan kita, maka tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada tempat untuk membantah, dan tidak ada celah untuk membanggakan diri. Justru dalam pengakuan bahwa kita tidak layak, bahwa kita hanya alat, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kiranya kita pun menjadi seperti perwira dan seperti Abraham, yang meski tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, namun percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil sekalipun, hanya dengan sepatah kata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan kekal. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang merendah, menyadari bahwa kami hanyalah debu yang Engkau bentuk menjadi hidup. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada yang di luar kuasa dan otoritas-Mu. Oleh karena itu kami memilih untuk percaya, untuk taat dan untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ajarlah kami seperti perwira yang mengerti otoritas-Mu, dan seperti Abraham yang tidak membantah, namun berserah total kepada kehendak Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, agar kami hidup bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan damai dan keberanian dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.